masuk dalam penjara atau malaikat suci si Yayasan ODGJ dan Yayasan Bayi Ilegal. Gua kira cuma si FA, gengs. Orang yang gua anggap aneh gitu ya. Tapi ada orang yang lebih aneh, lebih parah dari si FA. Dia mengaku pengacara hebat lah, pengacara paling bener lah ya kan. Tapi kalau gua lihat semakin kesini tuh dia bukan malah kayak jadi pengacara ya, tapi udah kayak jadi buzzer gitu ya. Karena kenapa? Sekelas pengacara tapi cuman bisa menggiring opini gitu. Ekspresi istrinya, saya justru melihat istrinya nih kayaknya stres berat nih kayaknya. Buat raut wajahnya menunjukkan yang sangat lelah. Kayaknya kalau dibandingkan antara kedua wajahnya, antara si Agus sama si istrinya, lebih terlihat lelah istrinya. Ya, lebih terlihat lelah istrinya. Halo guys, balik lagi bareng gue Katakan Tutus. Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa, pembahasan video kali ini masih membahas persoalan Agus. Sedih banget ya guys. Kenapa gue masih membahas persoalan ini? Karena gini guys, karena ini penting banget. Kasus ini memang harus dikawal sampai selesai gitu. Karena kita juga harus tahu gimana endingnya uang donasi itu. Nah kalau kita nggak kawal, selesai uang itu kemana, akhirnya kan nggak jelas nanti kan. Kenapa gue masih tetap ngebahas persoalan donasi si Agus sedih banget ini ya? Karena ini gengs, karena gue pengen ngelihat endingnya seperti apa. Karena permasalahan ini kan semakin kesini semakin melebar kemana-mana ya. Dan fokus ke uang donasi itu sendiri sudah gak jelas gitu. Dan status uang donasi itu juga sampai sekarang belum jelas gengs. Peruntukannya untuk apa ya kan. Sampai sekarang para donatur ini juga gak ikhlas gitu loh, kalau uang itu kembali ke Agus gitu. Karena kemarin sudah disepakati memang uang itu untuk kebutuhan perobatan Agus. Tapi setelah terjadinya perdamaian antara Farhat Abbas, Novi, dan Densu, ya, tapi itu semua bukan malah menjadikan Agus ini sadar ya, mencari perdamaian antara si Agus dan yayasan, tapi malah makin menjadi-jadi gengs. Justru malah melaporkan Novi. Dari situlah para donatur ini semakin muak gitu terhadap si Agus ini. Karena gimana guys, kasus yang sudah mendekati perdamaian tapi malah dibikin kisruh lagi sama si Agus ini gitu. Ya sampai sekarang permasalahan ini makin mengarahnya ke hal-hal yang udah saling serang ya, antar pribadi ya, bukan lagi persoalan uang donasi. Kalau gua lihat sekarang malah si AL, si Gigi Kuning melawan si Novi gitu. Jadi bukan lagi permasalahan Agus gitu. Gua kira cuma si FA gengs, orang yang gua anggap aneh gitu ya. Tapi ada orang yang lebih aneh gitu guys, lebih parah dari si FA gitu. Dia mengaku pengacara hebat lah, pengacara paling bener lah ya kan. Tapi kalau gue lihat semakin kesini tuh dia bukan malah kayak jadi pengacara ya, tapi udah kayak jadi buzzer gitu ya. Karena kenapa? Sekelas pengacara tapi cuman bisa menggiring opini gitu. Coba kalian lihat lagi guys, gimana kualitas ilmu si AL ini guys. Setelah gue lihat dari permasalahan ini, kualitas ilmu si AL itu ya cuma segitu-segitu aja gitu. Nggak selevel sama Bang Hotman Paris yang selalu ditantang buat berdebat lah segala macam. Gimana mau nantang debat? Ilmunya si AL aja cuman sekelas ilmu buzzer gitu. Ya nggak sih? Kalau ilmunya si AL ini sekelas Hotman Paris, Otto Hasibuan dan lain-lain ya buktikan gitu. Tapi bukan cara-cara buzzer gitu. Dan di sini gue akan tetap ngebahas permasalahan ini sampai selesai gengs. Dan gue akan terus mengawal perjalanan si AL ini sampai pulang ke Indonesia dengan keadaan yang ya gitu-gitu aja ya, biar dia menikmati tuh kehidupan dia gitu. Karena dia bahagia kan dengan hidupnya. Ya udah, gue pengen ya dia pulang ke Indonesia dengan keadaan ya gitu-gitu aja gengs. Dengan keadaan yang ya kalau dia berpulang ini nggak seru gengs. Kalau si AL ini berpulang, nanti kita nggak bisa lihat lagi si AL ini menahan kesakitan gengs. Ya kan, biarin aja kayak gitu terus ya sampai dia pulang ke Indonesia, tetap duduk di kursi roda ya kan, dengan didorong oleh istrinya gitu kan. Gue sangat menyayangkan cara-cara yang dilakukan oleh si AL dan timnya ya gengs. Karena gimana ya, kalau gue lihat dia bukannya fokus dengan kesehatannya, justru malah fokus dengan mencaci maki ya, memfitnah-fitnah orang. Gue ngelihat dia itu selain sakit badannya, sakit dalam, tapi hatinya juga sakit gitu loh gengs. Mungkin dengan cara menjelek-jelekan Novi, memfitnah-fitnah Novi ya, melaporkan Novi, itulah mungkin obat
sakit hatinya, gengs. Bukan malah sembuh tapi malah tambah sakit. Ini ada kabar terbaru dari Kak Novi. Pada tanggal 23, Kak Novi sudah memutuskan untuk menonaktifkan dirinya dari yayasan, gengs. Jadi yayasan sekarang tanggung jawabnya ada di Bang Geri ya. Karena biar permasalahan ini fokus nih ke permasalahan intinya gitu ya. Jadi Kak Novi ini membedakan nih permasalahan pribadi sama persoalan yayasan gitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih, gengs? Kak Novi sudah mundur nih, menonaktifkan dari yayasan. Apakah Agus ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan uang donasi itu, atau justru malah tidak akan mendapatkan sepeser uang donasi itu? Gimana menurut kalian, guys? Apalagi sekarang kan para donatur juga sudah mengharamkan uang itu kembali ke Agus ya kan. Dan itu juga karena tingkah laku si Agus sendiri ya. Memang bebal sih, guys. Pak Irjen Pol Riki aja itu diabaikan, guys. Jangankan Irjen Pol Riki, sekelas Kemensos aja itu nggak didengar, nggak digubris oleh Agus gitu. Sekelas Kemensos saja itu dipermainkan Agus gitu, guys. Luar biasa sih Agus ini bebalnya ya. Sebenarnya, guys, permasalahan ini tuh simple banget sih ya. Intinya si Agus ini ya tahu diri lah ya. Kalau dia mau lepas dari permasalahan ini, dia harus lepas dari para pengacara yang pansos-pansos itu aja gitu kan. Itu aja kuncinya, guys. Gua yakin kalau si Agus ini nggak didampingi oleh para pengacara pansos itu, gue yakin uang itu pasti udah di tangan Agus, guys. Ini udah berapa bulan permasalahan ini juga belum selesai. Kita dengar dari klarifikasi Bang Geri ya. Pemberitahuan bahwa Kak Novi sebagai ketua yayasan menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan. Oh, sebulan ya, guys. Dalam rangka apa tuh, Bang? Dalam rangka di situ mungkin secara garis besar ada 2 poin. Yang pertama, karena beliau menginginkan segala hal yang memang sedang terjadi, yaitu langkah-langkah upaya-upaya hukum terkait dirinya sebagai individu, maupun yang kedua tentang upaya-upaya hukum yang dilakukannya secara individu kepada pihak-pihak di luar sana, itu bisa fokus gitu, tanpa membebani operasional yayasan. Tapi di sini juga kita pastikan bahwa Yang gua tangkap ini, kenapa Kak Novi ini menonaktifkan dirinya dari yayasan untuk 30 hari ke depan itu karena mungkin untuk memisahkan nih permasalahan pribadi dengan permasalahan yayasan gitu. Biar nggak terbawa-bawa nih yayasan gitu ke masalah pribadi si Novi ya. Itu, gengs. Jadi biar masalah ini fokus dulu nih. Uang donasi ya donasi, kalau yang pribadi ya pribadi gitu. Kami para advokat pengacara ini beramai-ramai mendorong, mendukung Mbak Novi ini bukan semata-mata karena Mbak Novinya aja ya, tetapi karena perbuatan baik yang jarang-jarang sekali ketemu sama kayak Mbak Novi ini. Jangan gara-gara satu orang yang sudah menerima manfaat, kesempatan yang lainnya untuk menerima manfaat yang sama di musibah yang lain jadi takut, trauma nanti. Kita dorong Mbak Novi terus berjalan, dan urusan-urusan hukum kami yang atasi tentu pendekatannya lebih. Benar. Jadi gimana ya, Pak HK juga sudah menyarankan Kak Novi ya untuk ya udah fokus aja ke pekerjaan sosialnya gitu. Aktivitas Kak Novi juga terganggu ya, yang harusnya bisa banyak menolong orang, sekarang malah terganggu dengan permasalahan si Agus ini. Kayak penting banget si Agus ini ya. Heran gue. Kalau gue setuju kalau Kak Novi ini ya kembali ke aktivitas sebelumnya ya, menolong orang-orang yang membutuhkan gitu ya kan. Ini udah berapa bulan, geng, seharusnya udah banyak orang yang dibantu Kak Novi gitu. Para advokat ini juga mengatakan biar permasalahan hukum yang sedang berjalan ini biar para pengacaranya saja yang menangani gitu. Jadi Kak Novi ini fokusnya ya udah ke sosial saja gitu, nggak usah mikirin yang lain-lain gitu. Jadi ada omongan-omongan buzzer AL itu ya biarin aja gitu. Kalau menurut gue ya, di sini kepala buzzernya ya si AL ini ya. Aduh, kocak nih. Dia bukan pengacara sih, bukan sekelas pengacara kalau menurut gue. Sekelas kepala buzzer ya. Lebih kepada bagaimana ada solusi yang lebih moderat lah, nggak perlu perang lah, supaya yang lain yang berhak dapat ke depannya itu juga dapat giliran, jangan egois. Itu suruhan kita ya. Iya, benar-benar. Udah cukup
Biar untuk mencabut laporan kah dari Agus ini? Ya harusnya seperti itu. Tapi kalau memang niatnya membunuh karakter, apalagi memenjarakan orang, mau tak mau ya kita lawan pasti. Nah ini negara hukum. Nggak mungkin dong orang yang tersakiti lalu menanggung efek akibat dari perbuatan baiknya. Kebolak-balik gitu. Pasti kita lawan. Ya. Jadi sebaiknya ayo kita kasih edukasi ke masyarakat Indonesia dengan ada yayasan, muncul yayasan yang lainnya bergerak manusia yang sama. Jangan kita pertontonkan. Benar. Jadi malah fokus ke Agus doang gitu ya permasalahan ini. Kan Kak Novi ini berjalan ya kan. Biar yang lain itu mendapatkan kesempatan juga, mendapatkan bantuan sosial dari Kak Novi ya kan, dari para donatur. Jadi nggak Agus saja yang diurusin ya kan. Kesel gue sama Agus ini. Ya gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.